Ketahui bersama bahwa Indonesia ini tentunya sebagai negara besar punya tantangan adalah bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini menjadi sebuah keharusan agar kemakmuran tercapai. Nah, tentunya organisasi-organisasi Islam yang konsepnya mencintai seluruh kerukunan antar umat beragama, yang konsepnya Islam rahmatan lil alamin, ini semakin diharapkan berkembang dan bisa menjadi sebuah jawaban bahwa Islam itu adalah Islam yang merangkul, bukan memukul. Islam itu Islam yang benar-benar menyampaikan dakwah-dakwahnya dengan secara sejuk, teduh. Islam yang juga bisa merangkul, bukan hanya menyatukan umat Islam saja, tapi juga menyatukan dan juga merekatkan seluruh potensi anak bangsa maupun antar umat beragama. Nah, kita ketahui bersama, semenjak Indonesia jadi negara demokrasi, semenjak Indonesia ini merasakan iklim demokrasi, kebebasan berpendapat itu kita harapkan melalui masjid dapat menuntun kebebasan berpendapat yang mengarahkan kepada kita untuk meningkatkan Islam, yang meningkatkan iman ilmu amal kita. Jangan, justru diharapkan jangan sampai kita mengarahkan sebuah dakwah yang mengajak kebencian-kebencian. Nah, di Sulawesi Utara ini sebuah contoh konkret bagaimana toleransi itu terbangun dengan baik. Nah, MCM di sini berdiri diharapkan menjadi siar yang konkret agar Indonesia dengan semangat toleransinya itu tetap ada dan terus dipertahankan. Jadi gini, kalau Dewan Masjid Indonesia kita ketahui adalah satu organisasi yang bagaimana mengatur konsolidasi tata kelola masjid dengan baik. Nah, MCMI di mana posisinya, yaitu bagaimana masyarakat sekitar masjid, jamaahnya juga bisa kita ajak mencintai masjidnya dan otomatis meramaikan dengan bentuk aktivitas dengan bentuk kepercayaan yang sama bahwa masjid itu menjadi tempat membangun peradaban, ya kan, membangun sebuah kebersamaan, membangun ekonomi keumatan. Nah, ini menurut saya agama mengajarkan kita belajar kitab suci Al-Quran pada kitab yang diturunkan pertama, yaitu mengenai surat Iqra yang disampaikan. Ini kita diajak membaca dan kita diajak untuk berpikir. Nah, kita mengatakan bahwa untuk menuntaskan kemiskinan kita harus juga memerangi kebodohan. Nah, masyarakat Islam yang menjadi populasi terbesar kita berdampak kemiskinan kalau kita tidak membangun sebuah kebersamaan dengan seluruh potensi umat yang ada. Itu yang saya sampaikan. Proses kelahiran masyarakat cinta masjid di Sulawesi Utara ini adalah proses juga bagaimana juga MCM di situ juga mampu menjaga keanekaragaman. Apa yang disampaikan tadi juga bagian dari Pak Kapolda bahwa kita di Sulut itu kan semua bersaudara. Tentu tugas-tugas masyarakat cinta masjid Provinsi Sulawesi Utara ini dalam rangka mengkonsolidasikan bahwa dari data 1.513 masjid dan musola ini juga bahagian daripada gimana MCM Sulawesi Utara itu mampu melakukan konsolidasi, mengajak masyarakat di sekitaran masjid itu agar lebih memakmurkan masjid. Itu tugas-tugas MCM. Dan MCM juga bagian menjaga stabilisasi di Sulawesi Utara. Jadi SMN adalah ormas yang membangun bagaimana menebarkan dakwah Islam, mendekatkan cinta. Selama ini prosesnya saya lihat bagus, ya kan, tapi perlu kita tingkatkan. Kita perlu tingkatkan masyarakat cinta masjid, ya kan. Agar itu yang saya sampaikan tadi, agar lebih bermaknai masjid adalah bagian daripada tugas masyarakat cinta masjid untuk memakmurkan masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Suaib Sulaiman SAG MPD.
Bendahara Umum Haji Ali Suryani Dumais. Selanjutnya untuk mendampingi, saya undang, saya panggil, saya sebutkan nama-namanya untuk dilantik nanti. Terakhir saya sampaikan, masyarakat cinta Masjid Indonesia tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji atas keagungan-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini, Minggu 16 Januari 2020, pukul 11:05 waktu Indonesia bagian tengah di Kota Manado, Sulawesi Utara, pengurus besar masyarakat cinta Masjid Indonesia dengan ini melantik pengurus wilayah masyarakat cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Umum Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid Indonesia melantik saudara-saudara sekalian menjadi pengurus wilayah, meridoi langkah perjuangan saudara sekalian dalam memakmurkan masjid dan menyatukan seluruh potensi umat dan menjadi pekat. Setelah pelantikan ini, kami meminta laksanakan tugas mulia ini. Selanjutnya dengan penyerahan patakan. Kami serahkan mata alamin masyarakat cinta Masjid Indonesia yang cinta tanah air untuk dapat disyiarkan dan dapat memakmurkan dan menyatukan seluruh umat yang berada di Sulawesi Utara. Terima kasih. Saya terima patakan masyarakat cinta Masjid Indonesia dengan dakwah betapa masjid di Sulawesi Utara, di seluruh pelosok Sulawesi Utara. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah pada Bapak Ketua. 3, 2. Di sini dulu. Yang kiri dulu. Dan 3 ya. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan Provinsi Sulawesi Utara. Ini kayaknya perlu dicek. Vaksin atau belum? Oh, sudah sampai booster ya. Kepada petugas COVID, mohon maaf Pak Ketua bisa mengambil tempat di tengah. Tangan dulu. Bentar. Ya, pakai ganti gaya gitu. Kasih Pak. Satgas COVID-19 Sulawesi Utara. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada Satgas Covid yang baru saja dari Satgas Covid yang dipimpin langsung oleh Bapak Sultan, dilantik oleh Bapak Yagadi selaku Ketua Satgas Covid. Bahagia yang baik, bagaimana Rasul mensiarkan agama Allah dalam usia yang sangat muda. Bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan gelar Rasulullah pada usia 40 tahun.
Hal ini memberikan cermin yang jelas bahwa kita aktif di masjid dalam usia yang sangat produktif bukan pilihan lagi, tapi merupakan satu keharusan. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya banyak menyampaikan bahwa ada golongan yang sangat dilindungi dicintai Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid. Maka dari itu saya berikan apresiasi semangat kepada